Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibadah puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kedua Hijriah. Yang berarti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami 9 kali ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun dengan ibadah puasa yang cuma 9 kali itu mampu membentuk generasi yang sangat luar biasa. Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Yang dalam sebuah hadis digambarkan, idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama', terbukalah pintu langit. Doa sangat mudah dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, dan terbukalah pintu surga. Manusia mudah melakukan amal-amal penghuni surga. Ghulqatin nar, tertutuplah pintu neraka. Manusia semakin sedikit yang bermaksiat di bulan Ramadan. Wasulsilatis syayatin, dan terbelenggulah setan. Namun tidak sedikit juga manusia yang acuh dengan peringatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus semata. Agar kita tidak tergolong orang yang mendapatkan hanya sekedar lapar dan haus semata, maka di awal bulan Rajab ini mari kita sama-sama mengkaji, mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 183 yang sama-sama sudah kita hafal. Yang Al-Fakir memberi tema khutbah pada kali ini, 8 jalan menuju sukses Ramadan. Jalan yang pertama adalah tariqatul juhd, jalan kesungguh-sungguhan. Allah mengawali ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang oleh seorang sahabat ayat ini dikomentari dengan kalimat, seandainya kalian menemukan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga kalian, pasanglah pendengaran kalian dengan baik, siapkan hati kalian, karena perintah ataupun larangan ataupun berita yang akan Allah sampaikan setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah larangan yang sangat berbahaya, perintah yang sangat penting, dan kabar yang sangat harus kalian tahu. Dan demikian pula Rasulullah mempunyai jalan yang sangat bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan Ramadan. Bahkan di awal bulan Rajab Rasulullah sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bukan hanya bicara, tapi dalam urusan puasa pun beliau lakukan persiapan itu. Di bulan Rajab, yang oleh sebagian orang bukan sibuk puasa, malah sibuk debat, Rasulullah Muhammad SAW
mencontohkan kepada kita di bulan Rajab mulai beliau memperbanyak puasa. Kalau bicara keutamaan puasa di bulan Rajab, memang banyak hadis maudhu, hadis palsunya. Tapi kalau bicara tentang dasar hukum puasa di bulan Rajab, jelas hadisnya riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim dikatakan dari seorang sahabat, berarti status hadis ini mauquf tapi derajatnya marfu karena menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasul. Kami melihat Rasulullah Muhammad SAW berpuasa di bulan Rajab terus menerus sampai kami menyangka beliau nggak pernah buka puasa. Maksudnya nggak pernah berhenti puasa di bulan Rajab. Masih di riwayat yang sama, kami melihat juga Rasul tidak berpuasa di bulan Rajab terus menerus sampai kami menyangka Rasul tidak melakukan berpuasa sehari pun di bulan Rajab. Kalau kita boleh persentase mungkin 50%. Di bulan Rajab 50%. Di bulan Sya'ban lebih luar biasa. Hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan puasa yang lebih banyak selain bulan Ramadan daripada di bulan Sya'ban. Masya Allah, di bulan Rajab 50%, Sya'ban naik 75 sampai 80%. Sampai ke bulan Ramadan yang 100% setiap hari harus puasa, Rasul sudah persiapkan 2 bulan sebelumnya. Maka untuk sukses Ramadan kita harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, jalannya adalah kita membiasakan diri berjamaah. Ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah menggunakan alladzina yang merupakan bentuk jamak dari alladzi. Dulu waktu saya kecil terbiasa saya di challenge oleh guru ngaji saya, mulai dari bulan Rajab ayo kita puasa. Semampunya, terserah, nggak ada batasan. Rajab termasuk Asyharul Hurum. Sya'ban banyakin lagi. Ramadan udah biasa. Jadi kalau misalnya puasa sendiri-sendiri mungkin berat, ayo kita barengan sama teman, bareng sama guru ngaji, bareng sama murid kita. Berjamaah membuat kita menjadi mudah, menjadi ringan melakukan sesuatu. Dalam hal apapun, puasa jadi ringan kalau jamaah, sholat jadi ringan kalau jamaah, zakat lebih bermanfaat kalau jamaah. Dakwah pun kalau berjamaah lebih bersemangat. Amanu, beriman. Maka jalan ketiga adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW berpesan, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka kalau kita mau optimal puasa di bulan Ramadan kita tingkatkan iman di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sehingga kita masuk bulan Ramadan iman kita stabil. Enggak cuma di awal bulan Ramadan kita semangat, di akhirnya juga stabil. Jalan yang keempat adalah menahan diri. Allah katakan, jalan yang keempat adalah Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Kita biasa melakukan satu amal ibadah yang ada bekasnya. Ibadah itu tidak hilang begitu saja. Sebagaimana kata yang Allah pilih adalah kutiba alaikum. Allah tidak mengatakan wujiba alaikum, bukan pula furidha alaikum, tapi kutiba alaikum. Yang akar katanya adalah kataba yaktubu kutub. Kutiba, dituliskan. Kita baca kitab Lisanul Arab dikatakan di situ bahwa kataba yaktubu uktub dan segala keturunannya maknanya adalah yaktubu syai'an al-hajar, menulis sesuatu di atas batu. Orang menulis sesuatu di atas batu tentu supaya bertahan lama dibaca oleh orang selanjutnya. Atau makna yang kedua, yaktubu syai'an al-khamis, menulis sesuatu di atas baju. Orang yang menulis sesuatu di atas baju, kalau kita nyebutnya di Indonesia batik,
Supaya apa? Supaya bisa kelihatan oleh orang. Maka ibadah yang baik adalah yang punya athar. Maka jalan keempat adalah kita berusaha agar setiap ibadah kita punya dampak positif bagi kepribadian kita. Yang kelima, as-siyam. Kutiba alaikum as-siyam. Secara bahasa, as-siyam artinya al-imsak, menahan. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa puasa disebut demikian karena memang puasa itu mensucikan hati dan mempersempit jalan-jalan setan. Lalu Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Fa in lam yastati', barang siapa di antara kalian yang tidak mampu, fa alaihi bisyam, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa dapat mengebiri kemauan syahwat yang tidak pada tempatnya. Maka ketika kita ingin puasa kita menjadi puasa yang terbaik dalam hidup kita, maka kita harus mempunyai jalan yang kelima ini, menahan diri. Yang keenam, Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan frase ayat ini, beliau mengatakan bahwa inilah di antara keutamaan ibadah yang Allah berikan untuk umat ini, yaitu ibadah ini juga pernah dilakukan oleh umat sebelumnya agar bisa menjadi teladan bagi kita dan agar kita lebih semangat dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jangan mau kalah kita dengan umat sebelumnya. Orang puasa di umat sebelumnya seperti ini, seperti itu. Jangan mau kalah kita. Bukan hanya kuantitas yang kita pedulikan, karena kuantitas pasti sama satu bulan, tapi kualitas. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya dan karena ihtisab, memohon pahala hanya kepada Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Jadi bukan sekedar puasa, tapi puasa yang karena iman dan terus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum, terjemahan bahasa Indonesianya, mudah-mudahan kalian. Allah tidak katakan liyaj'al lakum muttaqin. Allah katakan la'allakum tattaqun. Apa bagi Allah masa depan itu tidak tampak? Bukan begitu. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa Allah menggunakan la'allakum bukan berarti Allah tidak tahu masa depan, tapi agar manusia belajar agar dalam menunaikan ibadah Ramadan mereka harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa. Di antara doa yang disunahkan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, maka ampunilah. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan tattaqu, takwa, tapi pakai fi'il. Kita manusia bukanlah orang yang enggak punya ketakwaan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu punya. Hanya saja ketakwaan itu perlu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat handphone, ketika digunakan seharian penuh, maka ada masanya perlu untuk di-charge supaya handphone itu penuh dan bisa menghadapi digunakan di sehari berikutnya. Demikian pula iman kita, di-charge iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Orang di bulan Ramadan yang biasanya malas qiyamul lail, rajin qiyamul lail. Yang biasanya malas tilawah
rajin tilawahnya. Yang biasa pada sedekah, rajin sedekahnya. Itulah cara Allah mengisi keimanan kita di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita siap untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 8 jalan menuju sukses Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan dan menjadikan kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan sehingga kita bisa menjadi kupu-kupu ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Kita yang tadinya banyak dosa menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang malas berdakwah menjadi rajin berdakwah. Malas tilawah menjadi rajin tilawah. Semakin dekat kepada Allah. Semoga kita dikumpulkan di surga Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.